Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Nah, misalkan di sini ya nilai dari hasil akhir ujian seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 kemarin di sekolah A ya, di sekolah A, bahwasanya di sini ada beberapa peserta ya, ini ada beberapa peserta yang mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga, P3K tahap yang kedua kemarin. Di sini ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 peserta. Dari beberapa 8 peserta ini ada beberapa variasi mereka, nilai mereka ya teman-teman. Ada teknisnya, murni, afirmasi, ada manajerial, sosiokultural, wawancara. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini totalnya di sini bahwasanya mereka ini keterangannya A, B, B, D. Nah, di sini mereka termasuk di seleksi P3K tahun 2022 ini mereka masuk ke kategori prioritas 1 karena mereka lulus passing grade ya, lulus passing grade. Akan tetapi nanti misalkan ada di sini ya nilainya yang sama, itu nanti akan diurutkan berdasarkan jumlah nilai-nilai yang ada di sini ya teman-teman, dari beberapa sub item uji kompetensi, itu teknis dulu, manajerial ya, teknis dulu ya, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan nanti itu perhitungan jumlah usia ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nanti kuotanya ada yang ini, itu kemungkinan besar nanti mereka akan bisa lolos semua karena mereka termasuk ke prioritas yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kita lihat di sini mekanisme penempatan ya, prioritas penempatannya untuk seleksi P3K tahap yang ketiga bagi prioritas 1 ya. Prioritas 1 itu di sini ada THK 2, didahulukan dulu THK 2-nya, baru honorer negerinya, baru lulusan passing grade, baru guru swasta. Nah, seperti itu. Misalkan nanti ya di antara semuanya ini memiliki nilai yang sama ya, nilai yang sama. Nah, misalkan honorer negeri itu nilainya sama ya, atau THK 2 itu nilainya sama dengan THK 2 yang lain di satu sekolah, itu nanti dilihat itu nilai dari teknisnya, nilai teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan usia. Kalau nilai teknisnya lebih tinggi si A daripada si B, maka si A ini yang diprioritaskan dahulu. Nah, seperti itu ya teman-teman, dan berlaku ke semua ini. Nah, kalau kita lihat lagi bahwasanya terdapat 3 jenis mekanisme guru di tahun 2022 ini seleksi P3K. Yang pertama itu penempatan. Nah, penempatan ini dilakukan berdasarkan survei atau jumlah formasi yang ada di suatu daerah. Misalkan si sekolah A membuka 2 formasi, akan tetapi sudah terisi 1 formasi. Nah, sedangkan di sana ada 2 pelamar nanti ya, 2 pelamar, maka otomatis yang satu itu menempati sekolah si A dan menempati si induk. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mekanismenya di sini ya, setelah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogis, sosial, kultural peserta THK 2 yang diutamakan. Nah, seperti lagi ya, yang diutamakan itu yaitu THK 2 dulu, guru honorer negeri ya yang sudah lama mengabdi 2-3 tahun, baru ke guru honorer PPG dan swasta. Nah, untuk seleksi sendiri di sini, seleksi ini dilakukan untuk para guru yang pelamar umum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya di sini untuk yang mengunci formasi 100% itu mereka yang memiliki jumlah nilai tertinggi ya, jumlah nilai tertinggi ya. Kita kembali lagi ya, jumlah nilai tertinggi dari hasil seleksi P3K tahap yang ketiga, dan juga mereka itu merupakan guru THK 2 yang menguji nilai 100% atau formasi 100% dan ditempatkan di sekolah induk.
masuknya. Nah, sedangkan kalau honorer negeri itu nanti misalkan sudah terisi yang THK 2 baru mereka akan masuk di sana. Kalau belum maka mereka akan masuk ke keranjang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan ada yang bertanya ini ya, ada yang bertanya bahwasanya bagaimana kalau yang lulus passing grade PG itu lebih sedikit daripada jumlah formasi yang tersedia. Nah, kalau lulus passing grade lebih sedikit dari jumlah formasi yang tersedia enak. Karena kenapa? Karena di sini ya. Karena di sini nanti mereka akan menempati jadinya yang lulus passing grade ini akan terakomodir semua teman-teman, akan lulus terakomodir semua, baru yang peserta prioritas 2 dan peserta prioritas 3 baru terisi ke pelamar umum. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum saya mengakhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.